Kita masuk dalam renungan Selasa ini dengan judul tertib dari Kolose 2 ayat 1 sampai 7. Salam sejahtera, semoga kita makin berlimpah syukur dalam hidup yang tertib yang kita jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita mendalami tentang tertib hidup dengan membaca Kolose pasal 2 ayat 5. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Dalam masa Prapaskah kita menyesali dosa-dosa kita. Salah satu dosa yang perlu kita sesali adalah hidup yang tidak tertib atau tidak disiplin. Hidup yang tertib atau disiplin sangat berguna bagi pertumbuhan iman sebagai murid Kristus. Membuat teguh iman dalam Kristus tidak mudah diperdaya oleh iblis, ajaran sesat, atau kedagingan. Murid Kristus berarti orang yang tertib atau disiplin mengikuti ajaran dan latihan serta teladan Yesus. Tanpa kedisiplinan, kita bukanlah murid Yesus, bukan anak Allah, meskipun kita mengakui namanya. Orang yang ingin bebas cenderung tidak mau disiplin, mau sesuka-sukanya. Dalam kedisiplinan perlu aturan dan ketaatan. Orang yang hidup tertib atau disiplin adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menaati aturan ajaran, rencana Tuhan, rencana kerja. Pemuritan membutuhkan disiplin pertobatan, di mana orang mengakui dosa karena pemberontakan melawan Allah. Disiplin dalam penyesalan dosa sangat sulit ketika orang tidak merendahkan diri mengaku dosa dan merasa malu atas dosa-dosanya. Yesus mendisiplinkan murid-muridnya agar mereka dapat memuliakan nama Allah. Disiplin itu berat, tapi akan menghasilkan buah kebenaran, damai, kebaikan bagi yang melakukannya. Tertib atau disiplin adalah orang yang berusaha memenuhi tugas tertentu, walau ada kegiatan lain yang lebih disukai. Seorang penatua harus rapat, walau ada kegiatan yang lain yang lebih disukai. Tertib atau disiplin dimulai dari hal-hal kecil, seperti remaja B mampu membagi waktu untuk belajar dan bermain sehingga tak menimbulkan suatu tabrakan kegiatan pada waktu yang sama. Tertib berlalu lintas, tertib dalam mengikuti ibadah, tertib di dalam saat teduh, tertib dan atau disiplin dalam minum air putih, minum vitamin, minum obat dan makanan yang sehat, olahraga, berjemur agar memperkuat daya tahan tubuh. Beberapa orang yang sukses adalah orang yang bisa menerapkan kedisiplinan atau tertib hidup di dalam diri mereka masing-masing. Tertib atau disiplin mendukung keberhasilan menyelesaikan tugas rencana yang harus mereka lakukan. Tertib hidup atau disiplin perlu terus-menerus diajarkan dan dilatih. Harus ada kemauan menerapkan tertib atau disiplin. Tertib hidup atau disiplin perlu memaksa diri, sebab tubuh sering memberi alasan agar tidak bangun pagi. Tapi orang yang hatinya punya tekad memaksa diri untuk tidur lebih awal dan bangun pagi, memaksa diri untuk bergerak ketika bangun. Orang yang tidak punya tekad akan mengikuti keinginan daging, malas gerak atau mager. Dosa malas gerak inilah yang harus kita sesali di hadapan Yesus agar dibebaskan dari diri kita. Tertib hidup atau disiplin dengan perubahan kecil tapi konsisten akan memperkuat tertib hidup atau disiplin kita. Tertib hidup atau disiplin berarti orang tersebut membuat beberapa target yang harus dikerjakan dalam sehari,
Setelah berhasil mencapai target tersebut, orang merasa termotivasi untuk maju terus. Jika belum berhasil menyelesaikan target, maka perlu evaluasi untuk memperbaiki. Orang yang mudah menyerah memperlemah tertib hidup atau disiplin diri. Tertib hidup atau disiplin adalah kemampuan yang bisa dilatih agar mencapai tujuan yang diharapkan, walau yang dikerjakan itu kurang menyenangkan. Tapi demi mencapai tujuan harus dilakukan dengan tertib atau disiplin. Belajar, melayani, bekerja bisa membosankan. Orang lebih senang menonton film favorit. Tapi demi mencapai tujuan, orang harus tertib atau disiplin mengerjakan tugas belajar, tugas kantor, tugas gereja. Tertib hidup atau disiplin membuat orang tetap fokus pada tujuan. Semakin orang melatih, mengulang-ulang hidup tertib atau disiplin, makin mampu menjadi tertib dan disiplin. Dalam hidup beriman, firman Tuhan juga mengajarkan orang untuk tertib atau disiplin seperti seorang prajurit. Prajurit harus bekerja dengan teratur, rapi sesuai perintah, taat dan teguh memegang perintah. Prajurit yang disiplin akan membangun keteguhan pribadi dan kelompok, tidak mudah dikalahkan, tidak mudah diterobos, tegak berdiri melawan musuh. Orang beriman adalah prajurit Kristus yang berperang melawan iblis, ajaran sesat, pengaruh kedagingan atau keduniawian. Hidup pribadi yang tertib, hidup keluarga yang tertib, hidup bergereja, hidup bermasyarakat yang tertib akan membuat pribadi, keluarga, gereja, masyarakat yang teguh, kokoh hati, jiwa, pikiran, serta perbuatannya. Teguh, kokoh bukan pada bangunan fisik atau hal-hal lahiriah. Hidup orang beriman adalah hidup berperang, berjuang melawan dosa, kuasa iblis, ajaran sesat, nafsu kedagingan. Berperang harus dilatih agar tertib, disiplin, teratur dalam melakukan serangan atau bertahan. Berperang harus teguh, kokoh, tidak mudah mundur, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Teguh itu artinya kuat memegang ajaran Kristus, kuat memegang kebenaran ketika bekerja di kantor, berbisnis, belajar, melayani di gereja dan masyarakat. Tidak mudah dikalahkan iblis atau dosa. Tertib dan disiplin di dalam Kristus artinya taat melakukan perintah Yesus dan bukan kehendak sendiri. Setiap hari sadar bahwa Tuhan ada dan selalu beserta kita. Setiap waktu tidak pernah hidup tanpa Kristus. Tertib dalam Yesus berarti berakar dalam Kristus, yaitu menerima firman dan kekuatan dari Kristus. Firman Tuhan menjadi perbuatan dalam hidupnya. Tertib dalam mendengar, mencerna, dan menghayati firman dan ajaran gereja. Setelah katekisasi, kita tertib mengulang, mencerna makna ajaran yang benar dari gereja. Orang yang tertib mengulang-ulang mempelajari ajaran gereja, maka orang tersebut tidak mudah ditipu oleh ajaran sesat yang indah-indah, seperti ajaran agnostik, ateis, kebebasan seksual, lawan jenis dan sama jenis, anti ikatan pernikahan, dan lain-lain. Menerima Yesus sebagai Tuhan artinya kita menerima kuasa Yesus yang sangat besar dalam mengalahkan iblis dan ajaran sesat. Orang yang menerima Yesus berarti menerima hikmat Tuhan, tidak mencari hikmat dunia, hikmat diri sendiri. Hikmat dan pengetahuan dunia kita pelajari kalau kita sudah lebih dulu menerima hikmat dari Tuhan. Dalam terang hikmat Tuhan kita mempelajari pengetahuan dunia. Jika dalam hikmat dunia ada cemooh pada Allah, pada Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka kita dengan mudah menolak ajaran tersebut. Orang yang tertib hidup dalam Kristus, maka akan tertib dalam ajaran Tuhan, ajaran gereja, sehingga tidak mudah diperdaya oleh hikmat dunia yang indah-indah. Hikmat Tuhan
adalah hikmat yang paling tinggi. Untuk apa mencari hikmat yang lebih rendah? Tapi orang yang tidak tertib dalam mengulang-ulang mencerna ajaran Tuhan melalui ajaran gereja, maka akan mudah diperdaya oleh hikmat dunia yang indah-indah. Semakin tertib kita mendalami, mengulang, mencerna ajaran Tuhan, makin teguh, makin yakin dengan hikmat Tuhan yang sejati, yang paling tinggi, tidak ada bandingnya. Makin bertumbuh dan berlimpah syukur dalam hidup kita, karena kuasa Tuhan dan firman-Nya yang menguatkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyesali dosa-dosa kami yang tidak tertib. Perbaharui kami agar bisa menjalani tertib hidup dalam Kristus. Mampukan kami tertib sebagai prajurit Kristus yang teguh berjuang melawan dosa, ajaran sesat dan kedagingan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.